Sudah, Ibu. Ya, nah silakan ya dilihat di sana untuk materi anti parasit. Ada 3 yang nanti Ibu sampaikan, anti malaria, kemudian anti amuba, dan satu lagi anti helmintik atau anti cacing tadi yang disebut temannya. Salah satu parasitnya cacing gitu ya. Oke. Nah, kemudian nah ini adalah hal yang akan kita bahas di dalam kita mempelajari anti malaria ya, mengenai evaluasi dan diagnosis dari penyakit malaria, kemudian pendekatan umum untuk pengobatan malaria tersebut ya, kemudian pengobatan untuk malaria yang tidak ada komplikasinya, kemudian bagaimana pada ibu hamil gitu ya, bagaimana pada ibu hamil, obat apa yang sebaiknya dapat diberikan pada ibu hamil, dan kita lihat juga side effect dari penggunaan obat-obat anti malaria ini ya. Nah, malaria ya, nama penyakitnya malaria ya, nama penyakitnya malaria. Namun parasit yang menyebabkan itu kita sebut sebagai plasmodium ya. Jadi parasitnya ini adalah plasmodium, sedangkan malaria sendiri ini penyakitnya ya. Penyakitnya apa? Sakit apa? Malaria gitu ya. Penyebabnya adalah parasit genus plasmodium ini. Nah, plasmodium ini akan dapat masuk ke dalam tubuh. Nah, ini bisa dilihat lagi di catatan mikroparasito kalau misalnya memang ada gitu ya. Kalau tidak nanti juga di sini dijelaskan kembali. Jadi parasit masuk ke dalam tubuh manusia ini melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Ya. Jadi kalau pertanyaannya apa yang menyebabkan malaria? Bukan nyamuk Anopheles betina ya. Yang menyebabkan malaria ya tentunya si parasitnya. Parasitnya itu adalah plasmodium. Nyamuk Anopheles betina khususnya di sini dia hanya sebagai perantara ya, sebagai vektor atau perantara gitu ya, yang membawa si plasmodium ini masuk ke dalam tubuh manusia. Ya. Nah, spesiesnya ada beberapa ya dari plasmodium ini, ada falciparum, ada vivax ya, ada plasmodium malariae, ada plasmodium ovale. Caranya bagaimana menentukan ya? Caranya tentu dengan hapusan darah ya, diambil darah kemudian dilihat hapusan darah di bawah mikroskop dan ditentukan plasmodiumnya jenis apa sesuai dengan ciri-ciri dari masing-masing plasmodium ini. Mau tahu seperti apa ya, tentu buka lagi catatan parasitnya ya, karena ini golongan parasit. Nah, ini adalah data ya bagaimana situasi malaria di Indonesia, dan ini tahun 2017. Ini saya nyarinya semester lalu ya, nggak tahu apakah sudah ada data lagi untuk yang terbaru, silakan nanti bisa browsing sendiri. Jadi data seperti ini tidak mutlak, dan saya tidak akan menanyakan berapa persen daerah bebas malaria ya, tidak gitu ya. Artinya Anda tahulah di sini seperti inilah gambaran situasi malaria di Indonesia terakhir data 2017 ya. Di sini disebutkan sebagian besar wilayah Indonesia telah mencapai tingkat endemis rendah ya, tingkat endemis ya, kejadian ya, endemis rendah atau menengah atau bahkan bebas malaria ya. Percepatan mencapai bebas malaria dilakukan di beberapa provinsi yang masih merah-merah ini ya. Nah, ini kita upayakan untuk terjadinya percepatan agar bebas malaria gitu ya. Nah, 72% penduduk Indonesia tinggal di daerah bebas malaria, namun masih terdapat 10,7 juta penduduk yang tinggal di daerah endemis menengah dan tinggi malaria. Nah, ya seperti ini ya datanya. Kalau yang abu tidak ada warnanya itu sudah bebas ya, seperti daerah ini sudah bebas malaria ya. Endemis rendah ya. Ya, ini umum lah ya di lokasi-lokasi yang memang masih cukup banyak hutan gitu ya. Kemudian yang kuning menengah ya, mungkin ini di perkotaan yang memang sudah cukup bagus kondisinya, dan tinggi yang merah-merah
ya. Ya, ini siklus ya. Siklus tadi kan kita sebut adalah kita sebut ada si nyamuk Anopheles betina gitu ya. Dan disinilah kita akan melihat bagaimana peran si nyamuk Anopheles betina ya. Ini juga sebetulnya Anda sudah dapatkan di kuliah parasit ya, tapi Ibu sampaikan kembali di sini bahwa ini adalah siklus si plasmodium, siklus plasmodium di dalam tubuh nyamuk dan juga di dalam tubuh kita. Nah, ini adalah siklus plasmodium di dalam tubuh kita ya. Jadi nyamuk Anopheles betina ini dia ada plasmodium di dalam tubuhnya. Ya, betina ya, kalau jantan relatif tidak masalah walaupun ada plasmodium, tetapi tidak menjadi sporozoid karena di dalam nyamuk jantan tidak bisa terjadi perkawinan si gametnya tersebut gitu ya. Plasmodiumnya tidak bisa terjadi perkawinan di tubuh nyamuk Anopheles jantan, jadi bisanya di Anopheles betina ya. Jadi nyamuk itu kalau menggigit kita gitu ya, maka plasmodium yang dibawa oleh nyamuk betina ini akan masuk ke dalam pembuluh darah ya. Kemudian akan masuk ke dalam sirkulasi sistemik atau di peredaran darah kita. Kemudian ketika dia masuk di sirkulasi sistemik, dia akan langsung menuju ke hati. Ya, ini di sini fase yang di mana plasmodium itu diamnya di hati gitu ya, diam di hati dalam bentuk kita sebut sebagai sporozoid atau beberapa plasmodium kita sebut sebagai hipnozoid. Nanti ada kenapanya ya disebut hipnozoid gitu ya. Plasmodium ini berada di hati, kemudian mengalami siklus lah dia ya di sini ya. Jadi ada merozoidnya dia yang terbentuk gitu ya. Kemudian merozoid ini sama, ini juga diem di hati, kemudian membentuk merozoid dia di hati. Nah, kemudian merozoid ini kemudian akan pecah gitu ya, si sporozoid ini pecah mengeluarkan ribuan merozoid ya. Nah, ribuan merozoid yang dikeluarkan ini kembali menuju ke darah, ke sirkulasi sistemik. Ini kan dia ada di hati ya, ke sirkulasi sistemik. Lalu di sirkulasi sistemik dia akan ketemu sel-sel darah merah kita gitu ya. Kemudian dia akan masuk ke dalam sel darah merah kita. Ya, Anda bayangkan di sini cukup banyak merozoid ya. Berarti cukup banyak sel darah merah kita yang akan diduduki oleh si merozoid tersebut ya. Dia akan masuk ke sel darah merah, lalu di sel darah merah dia membentuk tropozoid ya. Lalu kemudian late tropozoid ya, kemudian membentuk sison, kemudian dia akan memecah sison ini, kemudian akan memecah ruptur ya, akan memecah sel darah merah kita. Kemudian mengeluarkan ribuan lagi merozoid yang nantinya menduduki atau menginvasi atau menginfeksi lah ya sel-sel darah merah kita kembali. Ya, Anda bayangkan berapa sel darah merah kita yang dibuat seperti ini. Kalau dia juga ribuan, berarti ribuan sel darah merah kita juga akan dibuat seperti ini. Jadi kalau seperti itu logikanya apa yang terjadi pada penderita malaria? Silakan. Demam bukan, Bu? Demam oke, tapi kalau kita kaitkan dengan sel darah merah yang pecah ini, apa yang akan terjadi? Muncul bercak-bercak merah gitu. Bercak merah kalau pembuluh darahnya yang pecah. Kalau sel darah merahnya yang pecah? Nah, Ibu mulai mengajak Anda berpikir secara analisis gitu ya. Kalau sel darah merah kita pecah banyak, itu kita akan mengalami apa? Saya berkurang, Bu, ini. Sel darah merah berkurang itu terjadi apa? Kalau belajar kurang oksigen gitu nggak sih, Bu? Kurang oksigen, oke. Terus apa lagi yang mudah dilihat? Anemia. Anemia yang berat sekali ya, anemia yang hebat sekali akan terjadi.
Nah, anemia yang berat inilah yang membutuhkan transfusi yang bisa beresiko kematian gitu ya. Nah, disitulah hal terjadi ya. Kalau tadi temannya menyebut bercak-bercak di bawah kulit. Kalau bercak di bawah kulit itu tandanya adalah pembuluh. Kan darah kita dalam tubuh kita di dalam pembuluh darah ya, di dalam pembuluh darah. Nah, kalau dia sampai ada bercak di bawah kulit berarti pembuluh darah kita yang agak pecah-pecah. Pembuluhnya, rumahnya saluran rumahnya si darah, sel-sel darah ini. Ya, kalau sel darah merahnya yang ruptur seperti ini, kemungkinan akan terjadi anemia yang berat. Nah, berarti ketika kita terinfeksi plasmodium, adanya plasmodium di dalam tubuh kita, gejala yang berat itu muncul terjadi ketika di mana? Di fase hati atau di fase darah. Gejala malaria yang berat itu akan muncul di fase hati atau di fase darah. Fase darahnya, Bu. Fase darah, betul sekali ya. Yang menyimak pasti paham. Fase darah kenapa? Ya karena disinilah dia menginvasi sel-sel darah merah kita dan membuat sel darah merah kita pecah-pecah. Tadi Ibu sudah sampaikan, kalau anemianya berat, dia sampai butuh transfusi dan sampai menimbulkan kematian. Gitu. Ya. Demam, kalau demam itu suatu etiologi ya, artinya gini, segala infeksi virus manifestasinya demam. Infeksi bakteri ada demam. Infeksi plasmodium juga demam. Jadi kayak alarm tubuh aja sebetulnya demam itu. Tapi kalau di malaria punya karakteristik tersendiri demamnya. Dia ada menggigilnya gitu ya kalau di malaria ini. Gitu. Ya, jadi seperti inilah siklus si plasmodium di dalam tubuh kita gitu ya. Nah, di sini tadi Ibu sampaikan satu lagi di sini. Nah, di sini kan dia memecah sel darah merah ya. Di samping itu ketika di fase darah, dia juga membentuk gamet ya. Ya, ini gametoksit ya. Nah, gametositnya ada gamet jantan, ada gamet betina. Ini Bu nggak tahu yang bedanya mana jantan, mana betina gitu ya. Nanti dipelajarin lagi di parasit gitu ya. Kemudian dia akan masuk ketika ada nyamuk Anopheles betina menggigit pasien yang malaria, maka nyamuk kan ngambil darah kita ya, nyedot darah kita ya, maka di dalam darah tersebut akan mengandung gamet ini. Nah, gamet inilah yang jantan betina melakukan perkawinan di dalam tubuh nyamuk Anopheles betina ini, yang kemudian jika nyamuk Anopheles betina yang tadinya gigit pasien malaria, ini bisa menularkan malaria tersebut atau plasmodium tersebut ke orang lain. Nah, gitu, seperti itu ya. Sehingga ketika terjadi kasus malaria, langsung buru-buru fogging ya biar tidak terjadi penularan, artinya rantai tersebut bisa segera diputus. Ya, fase ini paham ya. Nah, kemudian kita lihat lagi fase yang di atas tadi yang sempat Ibu tinggalkan. Ini kok ada hipnozoid, Bu, ada yang sporozoid. Nah, ini perbedaannya adalah pada spesiesnya tadi. Pada spesiesnya tadi. Kan ada yang spesiesnya apa aja? Nih ya, ada falciparum, ada vivax, ada malaria, dan ada oval. Ya, ada 4 spesies. Nah, yang ini adalah yang falciparum. Ya, falciparum. Sedangkan yang atas ini cenderung pada ketiga spesies lainnya. Bedanya adalah pada malaria falciparum ya, dia dalam bentuk sporozoid di hati hanya 14 hari. Setelah 14 hari, dia akan pecah dan melepas merozoid ini ke darah. Proses melepasnya juga serempak. Pecah terus lepas semua dan masuk ke sirkulasi sistemik. Sedangkan malaria ovalovivax ya, itu dia yang atas ini. Dia diem aja di hati, diem aja.
Dan ketika diam ini, betul tadi, tidak ada gejala. Ketika di hati nggak ada gejala. Yang gejala tuh di sini, gejala yang berat tuh di sini. Ya. Diem aja di sini. Nah, dalam bulan, bahkan ada yang dalam tahun. Udah gitu dia di sini ngelepasnya tuh dikit-dikit aja gitu. Dikit, ya, sedikit gitu. Tidak seperti falciparum yang sekaligus. Nah, kalau kondisinya seperti itu, ya seperti yang Ibu ceritakan, yang mana plasmodium yang lebih berbahaya? Yang kelompoknya falciparum atau kelompoknya Vivax ovale malariae. Silakan membantu menganalisis yang mana yang lebih berbahaya, falciparum atau kelompok yang atas, yang malariae ovale sama Vivax. Silakan. Nggak apa-apa salah kan, nanti jadi ingat, oh iya salah. Menurut saya yang Vivax sama ovale. Oke, mungkin bisa disampaikan kenapa? Karena dia lebih susah dideteksi gitu, jadi sulit dilakukan pengobatan lebih awal. Diterima. Terus yang lain, siapa tahu ada yang punya pendapat falciparum dan bisa menyampaikan alasannya kenapa. Oke, sebetulnya yang paling berbahaya itu adalah yang falciparum. Karena apa? Karena merozoit ini dilepaskan langsung semua. Dilepaskan ribuan, ratusan ribu gitu ya, puluhan ribu. Jadi ketika ini dilepaskan semua, acara apa Mbak sih? Oh ya. Ketika ini dilepaskan semua ya. Nah, Anda bayangkan sel darah kita semuanya hampir diduduki oleh si merozoit ini. Dan gejala berat inilah yang terjadi. Gitu. Dua-duanya sih nggak menyenangkan ya, kalau bisa dua-duanya bebas ya, tidak ada malaria. Tetapi jika kita membandingkan antaranya ovalovivax dengan falciparum lebih berat. Karena semua dilepas di darah dan di sini menimbulkan shock ya, karena semua sel darah merah kita diduduki dan Anda lihat sendiri bagaimana dia memecah sel darah merah kita. Disinilah kalau misalnya late detection atau demam biasa nih bukan malaria gitu, nggak ke rumah sakit dan sebagainya, anemia berat dan kemungkinan tidak tertolong itu di sini gitu ya. Nah, sedangkan kalau ini ya bukan berarti ini juga baik, tidak. Kalau ini karena dia dilepasnya sedikit tadi saya sampaikan ya. Nah, otomatis gejala di fase darah ini juga tidak seberat pada falciparum. Ya, jadi sel darah merah nggak banyak yang ya dipecah, tapi tentu tidak banyak dan kita bisa mendeteksinya lebih kita bisa menganalisisnya lebih ini malaria gitu. Kalau si plasmodium si falciparum hampir nggak kedeteksi. Ya, hampir nggak kedeteksi. Ibu seringkali cerita ini karena ada kasus yang real gitu ya. Jadi saya punya teman kuliah, kemudian mereka menikah gitu lah ya. Bukan dua-duanya teman kuliah, nggak, salah satunya yang perempuan teman kuliah saya, mereka menikah, kemudian mereka bulan madu waktu itu di daerah Lombok. Lama ya, udah tahunnya, udah lama. Lombok tadi mata NTB tadi masih udah bagus ya angkanya ya, tinggal yang bagian timur ya. Nah, mereka honeymoon di sana di Lombok gitu ya. Kemudian seminggu setelah dari honeymoon tersebut, yang laki demam, menggigil. Tapi itu kan ya demam, ya salah mungkin orang, kita aja kalau kecapean kadang berasa demam gitu ya. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini ya, etiologinya lebih pikiran mungkin kalau saat ini pikirannya lebih ngarah ke COVID gitu ya, bukan ke arah yang lain gitu. Tapi waktu itu juga tidak berpikir apa-apa gitu. Nah, demam, kemudian setelah demamnya tidak terobati karena istrinya juga apoteker gitu ya, sudah minum paracetamol atau apa yang sesuai untuk menurunkan demam gitu ya. Tapi tidak dicari tahu penyebabnya apa gitu.
Yang terjadi adalah ketika sudah kondisinya menurun gitu ya, masuk UGD, kemudian dirawat sebentar di ruang perawatan, masuk ICU, terjadi anemia berat ya, sudah di transfusi juga, namun tidak tertolong. Ya, artinya progresinya dia penyakit ini lebih cepat dibanding kemampuan kita mendeteksi gitu loh. Ya kan orang demam kita masih ambil darah dulu, buat apusan darahnya, memastikan apakah ini malaria atau tidak, kan gitu ya. Nah, itu yang kecepatan antara si Plasmodium sama kecepatan kita mendiagnosa ini pasti ada selisih waktu yang membuat kita juga, nah disitulah beratnya si Plasmodium falciparum ini. Kalau yang lain di sini masih kita bisa pelan-pelan karena dia enggak terlalu berat progresnya di sini. Artinya memang dia menyerang sel darah merah kita, tapi banyak sel darah merah kita yang tidak diserang. Artinya kita masih punya kemampuan yang bagus, tubuh kita kan masih cukup oksigen, masih cukup makanan dan lain sebagainya. Kemampuan sel darah merah masih ada. Gejala malaria tetap ada, bisa kita telusur dengan detail. Nah, sehingga ketika kita sudah tahu bahwa itu adalah Plasmodium ovalovivax atau malaria tadi, kita langsung obati yang di bagian atas ini, karena kita tahu dia ngendon di sini, dia ngumpet di hati gitu ya. Langsung kita serang yang dia ada di hati ini. Kalau di sini kita udah nggak sempet ada di hati lagi karena kita tahu dia hanya 14 hari maksimum di sini dan semuanya akan pecah menuju sel darah merah. Jadi kita nggak perlu lagi ngobatin yang di sini. Kalau falciparum, ya enggak? Iya, karena yang kita lihat, yang kita hadapi adalah hari ke-14 ketika dia sudah ada di fase ini. Gitu. Di fase awal kita enggak, karena dia enggak ada gejala ketika di hati. Beda sama yang bagian atas ini, dia sempat ada gejala, sedikit gejalanya, sehingga kita bisa curiga, kita telusur, oh habis dari darah endemis, kita bisa hajar yang di atas ini. Ketika dia ngendon di hati itu kita obati dengan obat yang bisa membunuh plasmodium yang ada di hati. Gitu ya. Nah, seperti itu ya, terkait dengan siklus dan terkait strategi kita bagaimana mengobati malaria nantinya, gitu. Ya. Bisa paham ya di sini ya. Jadi belajar farmakologi itu gitu dipahami gitu ya. SSO juga gitu, diingat-ingat dulu apa sih reseptor alfa, reseptor beta. Kalau di jantung itu lebih banyak reseptor beta kayak gitu-gitu loh. Ya, saya ngasih tips aja karena saya juga pernah S1 seperti Anda yang belajar farmakologi, S2-nya lebih dalam lagi farmakologi, S3-nya farmakologi lebih dalam lagi, cuman lebih udah saya kalau S3 kan udah lebih ke risetnya gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yang tadi saya cerita, sudah saya cerita jadi saya lewatin cepat aja ya. Nyamuk terinfeksi memasukkan sporozoid. Sporozoid berpindah ke hati membentuk merozoid. Merozoid dilepas menginvasi sel darah merah. Ini cerita siklus tadi ya. Sel darah merah pecah melepaskan merozoid menginfeksi sel darah merah lain. Nyamuk betina mengambil gametosit dari orang yang terinfeksi. Ya. Tadi ini sudah berbicara semua mengenai ini. Gitu. Nah, ini jenis-jenis malaria ya, nih di sini. Yang harusnya saya bold ya, malaria berat yang menyebabkan kematian. Ya. Gejala demam timbul intermiten dan dapat kontinu. Jenis malaria ini paling sering menjadi malaria berat dan menyebabkan kematian. Kalau Anda baca buku cuman informasinya seperti ini, tapi kenapanya tadi sudah dijelaskan di siklus ya. Kemudian Vivax ya, di sini gejala demam berulang. Nah, ini gejala interval bebas demam 2 hari, hal-hal seperti ini juga terbaca di siklus tadi ya. Ini juga ringan ya. Dan Plasmodium falciparum kita nggak bisa lihat dari interval demam sebetulnya. Yang pasti adalah ambil darah, buat apusan darah, lihat di bawah mikroskop jenis malarianya apa. Sehingga dapat pengobatan yang tepat. Ya, nah ini yang tadi saya bilang teman saya itu dia merasa hanya pergi ke Lombok, di mana mungkin di Lombok enggak lah, mungkin udah enggak ada kejadian gitu ya, jadi
tidak menelusur sampai ke arah seperti ini. Tapi ini harus tetap menjadi perhatian. Setiap individu yang tinggal di daerah endemis, tadi sudah lihat ya yang dimaksud daerah endemis yang merah tadi ya, merah sama orange ya, yang menderita demam atau memiliki riwayat demam dalam 40 jam terakhir dan tampak anem. Nah, ini sudah diagnosisnya adalah malaria kalau dia tinggal di daerah sana. Nah, setiap individu yang tinggal di daerah non-endemik, seperti kita nih di Jakarta kan non-endemik ya, yang menderita demam atau riwayat demam dalam 7 hari terakhir memiliki risiko tertular malaria apabila ya, dia punya riwayat bepergian ke sana. Ya, dia punya riwayat bepergian ke daerah endemik. Habis liburan nih, habis hiking nih di gunung gitu ya, di daerah yang tadi masih merah tadi. Ya. Kemudian Anda juga kemungkinan menerima tamu gitu ya, ada keluarga yang kerja di Freeport misalnya lagi datang ke Jakarta gitu ya, kunjungan individu dari daerah endemik di lingkungan tempat tinggal penderita. Ya. Mungkin dia membawa datang ke kita, di sana mungkin dia sudah digigit plasmodium, sudah digigit nyamuk yang ada plasmodiumnya, berkunjung ke rumah kita, menginap, digigit nyamuk Anopheles betina dan kemungkinan menularkan ke kita. Gitu. Ya. Ini jadi kalau ada gejala malaria ditelusur, habis pergi nggak? Ada kunjungan nggak dari orang dari daerah endemis? Ya, itu untuk menguatkan yang namanya menegakkan diagnosa. Ya, ini adalah simptoms ya, demam, menggigil, berkeringat, disertai sakit kepala, mual, muntah, diare, nyeri dan seterusnya. Ya, kemudian jika memiliki riwayat sakit malaria atau minum obat malaria, artinya yang tadi siklus yang di atas itu lupa saya cerita. Yang ini mana dia? Nah, yang ini ya. Yang ini kan dilepaskan sedikit ya, dilepaskan sedikit. Namun yang di sini tuh bisa bertahan tahun atau bulan gitu. Jadi misalnya sekarang ada gejala, ya gejalanya nggak terlalu berat. Oh ya nih udah minum obat anti malaria, tapi hanya diberikan obat yang di daerah sini saja. Berarti yang di daerah sini masih ada ya. 6 bulan kembali pecah lagi, muncul lagi gejala di sini, diobati saja yang di sini. Nah, itu kurang pas gitu. Nanti kalau Anda sebagai partner dari dokter gitu ya, kalau dokternya cuma sibuk mengobati yang di sini saja, apalagi sudah terjadi relapse atau muncul kembali, mungkin bisa disarankan, dok, coba yuk kita lihat hapusan darahnya, jenis malarianya apa. Karena kalau yang di sini ya sebetulnya di sini kan sintesis darah aja ya ketika dia membunuh merosoid yang memecah sel darah merah ini saja. Kita lupa di sini masih ada gitu. Kita lihat yuk dok jenis malarianya, kalau jenis malarianya Vivax ovale atau malaria tadi, sarankan kita ajak dokternya, coba kita gunakan namanya obatnya Primaquine ya, sistematisid jaringan. Kita kasih tambahan Primaquine yuk dok, gitu. Sehingga hal yang di sini ini bisa kita bunuh gitu. Komunikasinya aja gitu ya. Ya penyakit itu kan banyak, dokternya tidak fokus pada satu jenis penyakit gitu. Sehingga tidak ada salahnya kalau kita punya pengetahuan yang lebih kita sampaikan tapi dengan komunikasi yang baik. Pasti kita bersinergi dengan baik dengan tenaga kesehatan yang lain. Komunikasi itu penting, sangat penting. Ya, kalau kita mau posisi kita bagus, dihargai dengan sejawat dengan rekan kesehatan lain, tenaga kesehatan lain, kita yang mengatur itu semua. Kalau kita udah arogan, udah susah gitu ya. Ya, jadi riwayat berkunjung daerah endemis, riwayat tinggal di daerah endemis ya. Setiap penderita dengan keluhan demam atau riwayat demam harus ditanyakan riwayat kunjungan ke daerah endemis malaria. Nah, kemudian dilihat suhu tubuh lebih dari 37,5, konjungtiva dan telapak tangan pucat, pembesaran limpa, dan pembesaran hati atau hepatomegali. Ya, untuk memastikan tentunya dengan tes laboratorium ya, laboratori diagnosis ya, pemeriksaan dengan mikroskop, ya, pemeriksaan tadi yang Ibu sampaikan, ambil darahnya, buat sediaan darah tebal dan tipis, lalu
dicek apakah ada parasit malaria. Kemudian spesiesnya apa ya tadi ya, kepadatannya seperti apa. Kalau dia padat sekali ya berarti infeksinya pasti akan semakin berat manifestasinya. Kemudian pemeriksaan, ada pemeriksaan cepat dengan rapid diagnostic test, tapi kalau RDT tentu tidak bisa menentukan spesies, ya, cuma melihat adanya parasit atau tidak. Jadi deteksi antigen antibody gitu ya, di kitnya itu ada antibody, parasit malaria atau plasmodium dianggap sebagai antigen, sehingga kalau ada antigen antibody, klik, kalau belajar imun ya, belajar apa namanya biokimia juga ya, ada antigen antibody kebaca, berarti secara kromatografi nanti akan terbaca positif. Ini untuk rapid diagnostic test. Ya. Kalau misalnya ada gejala seperti hal ini, ya, berarti logikanya si plasmodium ada di hati apa ada di darah? Di hati iya. Tapi kalau sudah ada gejala pucat segala macam, berarti dia sudah banyak juga ada di darah. Otomatis dia udah di siklus yang di darah ya, siklus yang di darah. Nah, ketika RDT kemungkinan pasti positif, tapi kita tidak tahu spesiesnya. Yang diobati yang pertama yang di mana? Yang di darah, siklus darah itu, biar dia mati merosoitnya, biar dia enggak menyerang lagi sel-sel darah merah kita yang lain. Gitu. Nah ini ya contoh yang terinfeksi apusan ya, apusan darah ini sel darah merah kita dan yang terinfeksi seperti ini. Dia jadi agak lonjong gitu ininya apa namanya tuh? Sel darah merah kita, si hemoglobin kita jadi eritrosit kita jadi agak lonjong seperti itu. Gitu. Nah, ini adalah apa sih ini di atasnya? Alur kok nggak mau hilang? Alur ya alur penemuan penderita ya. Pasien datang dengan gejala klinis demam atau riwayat demam dalam 7 hari terakhir gitu ya. Disertai nyeri kepala, mual muntah, diare, nyeri otot dan pegal-pegal. Ya, ketika pemeriksaan dengan mikroskop kalau sempat bikin hapusan darahnya gitu ya atau RDT tadi rapid diagnostic test itu, jika hasilnya positif ya tentu kita tetapkan itu malaria dan untuk menentukan spesies harus kita tetapkan itu adalah dengan mikroskop tadi. Kemudian kalau hasilnya negatif, ulang lagi ya pemeriksaannya dalam 24 jam hingga 48 jam. Takutnya kepadatan parasitnya itu belum banyak di darah, sehingga ketika ambil darah dan dilakukan RDT atau mikroskop dia masih belum kedeteksi. Apalagi kalau dia punya riwayat habis dari daerah endemis gitu ya, diulang lagi. Kemudian kalau masih negatif juga ya cari etiologi demam yang lain gitu ya. Apalagi kalau zaman sekarang ya mungkin Anda lebih cepat atau tenaga kesehatan lebih cepat berpikir bahwa itu adalah COVID daripada berpikir itu adalah malaria. Gitu. Ya tentu bahaya malaria jika tidak ditangani dengan segera menjadi malaria berat yang menyebabkan kematian. Kenapa? Tadi udah terlihat di siklus ya. Malaria dapat menyebabkan anemia yang mengakibatkan penurunan kualitas sumber daya ya tentunya. Maksudnya sumber daya sel darah merah kita kan mengangkut oksigen, mengangkut makanan ya kalau misalnya di situ terjadi anemia tentu akan menimbulkan penurunan kualitas sumber daya. Kemudian malaria pada wanita hamil jika tidak diobati di sini dapat menimbulkan atau menyebabkan keguguran, lahir kurang bulan atau berat badan lahir rendah pada bayi serta kematian pada saat melahirkan. Ini sebetulnya sama dengan yang tadi ya, cuman gambarnya agak balik tadi atas bawah sekarang kiri kanan gitu ya. Ini jadi nyamuk membawa sporozoid, ini sison. Nah, ini yang bulan dalam bulan dan tahun ya, kemudian dilepas. Nah, sehingga di sini kita sebut sebagai fase hati atau fase praeritrosit atau jaringan. Dan di sini kita sebut sebagai fase darah atau eritrosit. Gitu ya. Nah, ini obat-obatnya ya. Nah, beberapa obat
kalau nggak salah si ini juga bisa, antibiotik juga bisa digunakan. Nah, Anda bisa lihat di sini untuk atau yang di sini disebut sison ya, sison jaringan ya, sison jaringan, di sini sison darah atau merosoid ya, sama aja, jangan bingung dengan istilah. Nah, di sini obatnya untuk sison tisit. Jadi ini kan sison ya, sison. Jadi obatnya sison tisit. Tisit kan membunuh gitu ya, membunuh sison. Sison tisit jaringan di sini ada primaquine ya, primaquine. Ya, jadi obat untuk mengatasi merosoid atau masih dalam bentuk sison di jaringan itu cuma satu, primaquine. Jadi kalau ada temennya namanya Prima, diingat-ingat deh, oh ya si Prima ya. Gitu. Prima tuh hanya satu obat untuk sison tisit jaringan ini. Nah, untuk sison tisit darah banyak gitu ya. Karena memang gejala berat kan terjadi di darah ya. Jadi orang-orang tuh fokus gimana caranya bunuh segera yang di darah dan menstabilkan kondisi pasien. Gitu. Karena di sini jarang ada gejala klinis, jadi juga tidak terlalu banyak obat yang dikembangkan. Jadi orang banyak mengembangkan obat di sison tisit darah karena kayak kita panik gitu ya menghadapi kondisi shock, kita harus bunuh nih segera merosoid yang ada di darah. Jadi fokusnya banyak di sison tisit darah. Nah, ini adalah tata laksana penderita malaria ya. Penderita positif malaria jika tanpa komplikasi maka dapat minum obat ya. Ini dilihat di buku Depkes ya. Ini apa namanya? Panduan untuk pengobatan malaria. Dan belum banyak berubah dari sini gitu ya. Penderita positif malaria jika tanpa komplikasi ya. Nah, jika dia masih sadar bagus bisa minum obat, maka diberikan secara oral sesuai jenis plasmodium. Ya. Sedangkan jika tidak dapat minum obat, berikan secara intravena, gitu ya. Algoritma, mudah-mudahan algoritmanya saya ada screenshot ya setelah ini ya kalau nggak salah. Kalau nggak nanti cari bukunya ini, Dinkes punya. Kemudian bila klinis membaik ketika pemberian oral, untuk pemeriksaan ulang lakukan pemeriksaan darah pada hari-hari seperti disebut ini 47, 14, 21, 28 untuk memastikan bahwa obat itu bisa membunuh seluruh parasit atau plasmodium di dalam tubuh. Bila tidak ada perbaikan atau memburuk, segera kembali ke puskesmas, nanti digolongkan dalam malaria yang berat dan nanti pengobatannya akan mengikuti algoritma yang ketiga. Kemudian kalau sudah yang membaik gitu ya, diobservasi 28 hari, hasilnya negatif berarti sembuh. Kalau hasilnya positif, kembali pada salah satu hari pemeriksaan dan klinis tidak memburuk, maka berikan obat lini kedua gitu ya. Nah, di sini jika hasilnya positif kembali, tetapi klinisnya memburuk, ikuti algoritma yang ketiga. Ini pengobatan untuk plasmodium Plasmodium falciparum dan malaria vivax ya di sini ya juga bisa diberikan. Nah, kalau dilihat dari obat ini adalah obat untuk sison tisit darah ya, yang di fase darah. Sison tisit yang membunuh sison di darah, sison tisit darah. Dan ditambahkan satu primaquine ya, primaquine tetap diberikan. Ya. Terutama kalau vivax ya. Kalau falciparum perlu nggak Bu? Dengan primaquine, karena kan semuanya sudah dilepas di darah gitu ya, udah di fase darah semua. Buat apa lagi memberikan primaquine yang nantinya dia membunuh yang di hati gitu. Sebetulnya boleh saja memberikan primaquine, tapi kita lihat kondisi pasien. Kalau kondisinya pasien itu berat dan plus pengobatannya pasti banyak, tidak hanya obat anti malaria, dia kan juga demam yang harus obati demamnya. Dia sel darah merahnya menurun, harus juga menambahkan transfusi atau menambah obat-obat menambah sel darah merah dan lain sebagainya. Jadi banyak tambahan obat. Kalau ada infeksi lain yang menyertai, dia juga harus dapat antibiotik kan seperti itu ya. Jadi tentu banyak obat yang akan diberikan kepada pasien kalau kondisinya berat.
Nah, apakah perlu primaquine atau tidak pada falciparum? Tadi tergantung pasien, kondisi pasien dan pengobatan yang diterima oleh pasien. Tapi kalau misalnya dia cuma menerima obat ini saja, boleh ditambahkan primaquine. Karena apa? Karena kita berusaha juga, kalau ada sisa-sisa di hati itu kita juga berantas. Kemudian primaquine ini juga punya efek yang lain. Ya, primaquine punya efek yang lain. Anda ingat tadi siklus ini? Mana dia? Sorry, dari sini bisa kelihatan kok. Oh, enggak. Sudah terlihat kembali siklusnya? Sudah, Ibu. Nah, di sini kan ada gamet ya. Ini fase darah. Fase darah, tetapi di sini ada gamet ya. Ya, ada gamet. Nah, gamet ini bisa dibunuh oleh primaquine. Jadi primaquine selain berperan di sini membunuh merosoid yang ada di hati, dia juga bisa membunuh ini, gamet. Ya, sehingga tadi saya sampaikan tidak ada salahnya memberikan primaquine pada Plasmodium falciparum. Gitu. Ya. Kalau Vivac ya pastilah tambahin primaquine karena kita tahu dia ada di hati. Tapi pada falciparum Bu kan semua udah ke darah, ya ngapain lagi dikasih. Nah, primaquine punya aktivitas yang lain. Dia membunuh gamet. Gitu. Nah, ini pengobatan falciparum menurut berat badan dengan DHP ya, dihidroartemisin, piperquine gitu ya, plus primaquine. Gitu. Kalau kurang dari 5 kg 0 sampai 1 bulan maka diberikan DHP-nya sekian. Nah, ini silakan dibacalah dosisnya hari pertama sampai hari ketiga. Lanjut hari berikutnya diberikan primaquine. Ibu, mau Ya. tanya. Berarti kalau dikasih dihidroartemisinin ini, dia nggak usah pakai primaquine atau gimana ya, Bu? Ini jadi maksudnya untuk falciparum atau Vivac? Dua-duanya. Coba diulang pertanyaannya gimana? Kalau Kan itu aku bingung gitu, Bu. Kayak dihidroartemisinin itu sama piperaquine plus primaquine. Soalnya pas saya lihat dari sininya tuh, pemahaman saya tuh kayak obat itu kalau nggak dihidroartemisinin, ya piperaquine atau DHP ditambah primaquine. Jadi kalau misalkan dikasih dihidroartemisinin itu nggak usah ditambah primaquine atau gimana, Bu? Bentar. Jadi dihidroartemisin dan piperquine ini disebut DHP. Oh, jadi itu dia kayak satu obat. Ya, betul. Ini adalah satu kombinasi obat. Kita sebut kombinasi dihidroartemisinin dan piperquine ini adalah DHP. Dan ini obat untuk sisontisit yang ada di darah. Primaquine, obat tunggal lain untuk sisontisit hati dan juga untuk gamet, membunuh gamet. Jadi dihidroartemisinin itu sama piperaquine itu satu kesatuan, Bu. Satu kesatuan yang kita sebut sebagai DHP. Makasih, Bu. Ini udah ada protap dari Kemenkes ya. Kemenkes mempunyai protapnya karena kita masih punya daerah endemis sehingga prosedur untuk pengobatan seperti ini. Ini algoritma dan lain-lain ini juga dari Kemenkes. Ya, mengikuti yang terakhir ya, perkembangan terakhir. Kalau nanti ada penemuan baru lagi misalnya berubah ya kita update gitu. Ya. Nah, ini untuk Vivax dan ini untuk falciparum gitu ya. Nah, Vivax ini saya agak mengganggu. Oke. Nah, di sini karena Vivax gitu takutnya ada di hati, jadi diberikan primaquine lebih panjang ya untuk membunuh sison yang ada di hati. Sedangkan untuk falciparum di sini diberikan primaquine hanya 1 hari, tidak perlu panjang karena kita anggap bahwa di hati sudah tidak banyak dan kita memanfaatkan primaquine ini sekaligus untuk membunuh gamet. Gitu. Ya. Nah, juga ada kombinasi obat lain yaitu dengan artesunat amodiaquine dan primaquine. Ini juga artesunat amodiaquine satu kesatuan obat
yang oh enggak, ini terpisah. Artesunat sendiri, amodiaquin sendiri dengan seperti ini. Sesuai berat badan sama usia ya. Nah, kalau ini bukan satu kesatuan, satu-satu dia sendiri-sendiri. Tetapi kombinasi artesunat dan amodiaquin ini merupakan sisontisida darah yang direkomendasikan untuk falciparum dan juga di sini untuk Vivac. Malaria ovale kita mengacu di Vivac aja, sama. Karakteristiknya hampir sama. Yang beda itu cuma si falciparum sendiri yang berbeda. Gitu. Ini kombinasi yang digunakan. Boleh salah satu saja Bu, sebaiknya gunakan ini karena ini sudah hasil penelitian bahwa dengan kombinasi artesunat dan amodiaquin dia akan lebih efektif membasmi Plasmodium falciparum yang ada di darah. Gitu. Ibu mau nanya Ya. lagi. Itu ada ketentuan nggak Bu kapan dipakai DHP, kapan dipakai artesunat sama amodiaquin itu, atau kayak tergantung kesediaan obatnya aja adanya apa? Tergantung ketersediaan obat aja. Sama-sama efektif, sama-sama sudah melalui hasil penelitian. Kalau mau baca lebih detail lagi tentang ini. Ya kalau misalnya memang DHP-nya ada, mending DHP udah satu sedikit obat ya. Kalau artesunat, amodiaquin kita lihat dia satu-satu sendiri-sendiri. Kalau ini dapat 3 obat, kalau yang tadi cukup dengan 2 obat. Misalnya seperti itu. Boleh aja pertimbangannya apa. Tapi saya rasa kalau sudah masuk di protokolnya Kemenkes berarti dia dua-duanya efektif, tinggal ketersediaan obatnya saja. Makasih Bu. Ya. Oke, lanjut ya. Ini apa sih? Sebentar. Pengobatan malaria vivax yang relapse berarti kambuh ya. Pengobatan kasus malaria vivax yang kambuh di sini diberikan regimen ACT ya yang sama tapi dosis primaquin ditingkatkan menjadi 0,5 mg. Primaquinnya karena kita tahu dia ada di hati ya. Kemudian untuk ovale sama ya pengobatan malaria menggunakan ACT itu DHP atau kombinasi artesunat amodiaquin, dosis pemberian sama dengan Vivax. Nah ini kalau misalnya relapse ya, terutama Vivac ovale malaria relapse ya. Nah ini kalau ada campuran ternyata infeksinya bisa mengacu pada pengobatan seperti ini. Tetap pengobatan yang tadi nanti mengacunya untuk yang relapse seperti ini. Ya, kayak ada beberapa tambahan dosis di hari-hari tertentu. Nah, ini apa? DHP itu fixed combination tadi ya. Dihidro itu dan piperquine tadi ya. Kemudian kombinasi artesunat amodiaquin juga sebetulnya ada langsung kombinasinya. Kemudian ini dibaca aja lah sendiri ya, seperti ini sediaan-sediaan yang ada di mana namanya? Di tempat-tempat kesehatan, di pusat-pusat kesehatan. Ya, nah ini adalah kelompok obat malaria ya. Kalau kita bicara golongan quinolin tadi, primaquin, kinin ya, kloroquin. Ini berdasarkan bentuk sih, bentuk apa sih namanya? Struktur sepertinya ya. Golongan artemisin ya, kemudian golongan antifolat ya. Dan antibakteri juga bisa digunakan, beberapa antibakteri juga bisa digunakan pada kasus malaria. Nah, yang pertama kita lihat primaquin ya, dari tadi kita sebut primaquin yang merupakan sisontisid jaringan ya. Nah, ini dia adalah 8 aminoquinolon ya, dia bisa untuk malaria berulang, artinya membunuh sison yang ada di jaringan hati tadi ya. Biasanya primaquin diberikan 14 hari lalu. Nah, misalnya gini, kita pergi ke daerah endemis, kemudian kita berasa digigit nyamuk gitu misalnya, dan di sekitar kita itu banyak yang memang ketika kita pergi ke daerah endemis tersebut banyak yang memang lagi malaria, sedang malaria. Terus Anda udah kepikiran nih, aduh kayaknya saya digigit nyamuk beberapa tempat gitu ya, pas tidur nggak sadar,
terus kanan kiri tetangga juga lagi malaria, di dalam rumah juga lagi ada malaria, kemungkinan malaria dia akan besar sekali. Ya. Apalagi kalau misalnya tetangga-tetangga yang terdeteksi falciparum, gitu ya, ataupun Vivax atau yang lain. Boleh nggak minum aja dulu Primaqueen? Boleh, boleh, gitu. Tapi ya tentu konsultasi sama dokter. Tapi kalau secara logika, kalau dia sudah yakin gitu ya, di kanan kiri, terus dia juga rasa-rasa digigit nyamuk dan nggak enak gitu ya, nggak enak badan gitu, minum aja Primaqueen sebelum dia pecah ke darah. Nggak perlu yang artemisinin dulu, DHP nggak usah, Primaqueen aja, karena kan belum ada gejala, jadi kemungkinan dia belum ke darah. Gitu. Bahkan kalau dalam malaria ini kan ada istilah profilaksis, nanti kita ketemu profilaksis. Profilaksis itu boleh minum sebelum ke daerah endemis, malah boleh. Tapi tentu profilaksis itu kita harus mempertimbangkan banyak hal ya. Kita punya resiko kemungkinan profilaksis yang kita gunakan jadi resisten. Gitu. Ya. Tahun berapa ya? Kami pernah ke Lombok, UP, FF, tahun 2015 atau tahun 2000 ya? Saya lupa. 15 masalah. Kita pergi ke Lombok dan sebelum pergi kita profilaksis bersama-sama. Betul itu kalau nggak salah pakainya apa ya? Pak saya. Chloroquine apa kinin gitu kita pakai untuk profilaksis. Ya walaupun sudah tidak ada gitu ya, tapi tetap waspada dan kita boleh profilaksis. Kemudian, nah di sini juga dia si Primaqueen tadi untuk yang tadi saya sampaikan ya, dia juga bisa untuk bentuk seksual gamet ya, dihancurkan dalam darah sehingga tidak bisa berkembang di tubuh nyamuk ya. Nah sehingga disebut sebagai radikal gitu ya. Jadi dia mengobati sison yang ada di jaringan dan juga dia dapat membunuh gamet. Ya. Nah, ini sih mekanisme kerjanya dia seperti redox gitu ya. Jadi reaksi oksidan dan reduksi oksidasi dari si plasmodium dengan si Primaqueen-nya sehingga nanti memberikan kematian pada parasit ya. Farmakokinetiknya baca sendiri aja ya. Saya bacakan juga Anda nggak langsung hafal gitu ya. Kadar puncak plasma 1-2 jam gitu kan. Ya, nah ini efek samping beberapa yang tadi ya disampaikan bahwa ini malah jadi kemungkinan anemia hemolitik atau methemoglobin pada pasien dengan kadar enzim G6PD yang rendah. Jadi perhatikan juga kondisi pasien. Kalau ada terdeteksi enzim G6PD-nya rendah, maka hati-hati dalam memberikan Primaqueen. Jadi bukan karena parasitnya, tapi juga obatnya bisa menimbulkan efek samping anemia, gitu ya. Nah, setelah sisontisit jaringan tadi yang satu-satunya dan juga membunuh gamet dia ya si Primaqueen, kita masuk ke sisontisit darah. Jadi selain tadi yang disebutkan DHP, kemudian artemisinin amodiaquin dan lain-lain, juga ada sisontisit darah lain seperti mungkin yang pertama kali yang Anda ingat ditemukan obat malaria itu kinin ya. Ceritanya kan dari rendaman air gitu. Jadi kalau baca di buku gitu kronologis atau sejarahnya kina itu, jadi penduduk di suatu daerah itu mengalami demam. Ya sebetulnya zaman itu karena nggak bisa menegakkan diagnosa ya. Kalau saat ini ketika diagnosa ditegakkan itu adalah malaria lah mereka. Dan mereka minum air di suatu telaga atau kolam gitu dan sembuh gitu. Nah sehingga orang itu beranggapan bahwa minum air di kolam aja sembuh gitu ya. Air kolamnya yang menyembuhkan gitu, air telaga tersebut. Tapi ternyata ketika dicek di dalam telaga tersebut atau kolam itu terendam batang kina. Nah, diteliti dan ternyata memang kina dapat sebagai obat malaria untuk plasmodium gitu ya, untuk membunuh plasmodium. Nah, hal ini juga terus dikembangkan. Saya nggak tahu semester 3 sudah kenal dengan Prof. Samsudin belum? Ya, Prof. Samsudin juga dari dari pendidikan S3-nya waktu itu tahun berapa ya Bapak sekolah ya? Ya 2010, 2013 atau berapa gitu ya.
beliau menyelesaikan S3-nya itu juga concern terhadap bahan yang dapat membunuh Plasmodium ini. Beliau mengembangkan pare. Ya, jadi pare mengandung alkaloid, di mana alkaloid tersebut kemungkinan akan sama dengan kina, ya, sehingga bisa membunuh malaria. Dan beberapa publikasinya juga menyampaikan bahwa pare mempunyai aktivitas yang bagus dalam membunuh Plasmodium. Gitu. Jadi nanti Anda juga sebagai peneliti-peneliti muda selanjutnya mungkin menemukan bahan alam apa yang juga bisa membunuh si Plasmodium ini, gitu, tanpa mengganggu tubuh kita, artinya minimal side effect yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah itu inspirasi aja, mudah-mudahan nanti Anda juga menjadi peneliti muda. Dan jangan, kecepatan kita nggak boleh kalah dengan kecepatan si parasit atau bakteri untuk mengobati, ya. Ini aja kita udah kalah cepat ya dengan si COVID-19 ini. Jadi ya hingga saat ini memang belum kita dapatkan obat yang tepat untuk itu. Gitu ya. Oke, nah klorokuin ini merupakan sintesis darah. Jadi kalau Anda tadi lihat ada siklus di hati, ada siklus di darah. Nah, di sini dia membunuh yang di darah dengan cara apa gitu ya. Jadi dia melakukannya dengan 3 cara: penumpukan HEM, alkalinisasi hak pola makanan, dan penurunan sintesis DNA. Nah, ini semuanya bekerja di dalam tubuh organisme ya, tidak di tubuh kita gitu ya, tidak pada sel darah merah kita, tetapi pada si organismenya. Yang pertama, penumpukan HEM. Jadi si Plasmodium ini tadi kan Anda lihat dia masuk ke sel darah merah kita ya, masuk ke sel darah merah kita, dia kemudian akan memakan hemoglobin yang ada di sel darah merah kita itu. Kemudian ketika dia makan hemoglobin kita, si merosoid tadi ya, Anda bayangkan merosoid itu ketika dia makan sel darah merah kita, orang makan juga pup ya. Kalau dia makan berarti dia juga mengeluarkan produk atau pupnya dia atau hasil olahan makanannya dia yang disebut sebagai HEM. Ya, dia makan hemoglobin, nanti produk makanannya dia, hasil yang dikeluarkan dari hasil sisa yang dikeluarkan itu disebut HEM. Ya, kemudian HEM ini sebetulnya itu racun untuk dirinya. Jadi kalau HEM ini ada gitu ya di sekitaran dia, ya samalah kalau Amit tadi gitu ya. Kalau kita berada di tengah kotoran gitu ya, itu merupakan racun juga bagi tubuh kita gitu ya. Nah, sehingga dia sendiri sebetulnya akan mati kalau misalnya ada HEM yang sangat banyak. Namun kan dia punya mekanisme sama kayak kita punya septic tank untuk mengolah kotoran kita gitu ya, untuk penampungan. Dan dia juga begitu, dia punya enzim ya, punya kemampuan yang melakukan yang disebut sebagai polimerase. Dia melakukan polimerisasi HEM menjadi hemozoin yang kemudian akan dipecah dalam fag pola makanan dan udah desit, nggak memberikan racun gitu ya. Nah, di sini si klorokuin ini akan bekerja dengan menghambat polimerisasi HEM menjadi hemozoin. Ya, dia hambat nih. Nah, kalau dia sudah berhasil menghambat, berarti HEM-nya menjadi menumpuk ya, tidak bisa diubah menjadi hemozoin yang akhirnya menimbulkan kematian bagi parasit itu. Gitu. Ya, jadi dia keracunan sama kotorannya dia sendiri karena si klorokuin ini menghambat HEM menjadi hemozoid. Gitu. Kemudian yang kedua, dia juga si klorokuin ini membuat si vakuola makanan parasit tadi bersifat basah. Padahal dia butuh suasana asam untuk mengolah. Dia kan makan hemoglobin sama asam amino esensial di tubuh kita gitu ya, di sel darah merah kita. Jadi si klorokuin ini akan mengalkalinisasi asamnya basah sehingga dia tidak bisa mencerna. Kalau dia nggak bisa mencerna, nggak bisa makan, berarti dia mati. Nah, mekanisme ketiga juga di sini dia menurunkan sintesis DNA. Jadi DNA parasit, ketika dia parasit ini hidup tentu membutuhkan DNA gitu ya. Nah, sintesis ini sintesis DNA kita ganggu dengan si klorokuin. Nah, kemudian kan kita juga dengar ya, aduh obatnya udah mulai resisten ini gitu ya. Karena apa? Karena sama dengan bakteri ya. Kalau bakteri resisten kan gitu juga ya. Tadinya pintunya di depan,
sama si bakteri diubah pintunya di samping gitu. Glikoproteinnya. Kalau Anda ingat tuh kuliahnya si apa sih namanya si penisilin, di situ ada porin, ada membran apa peptidoglikan yang kayak gitu tuh kan, ada lapisan membran dinding sel itu terdiri dari lapisan membran, tapi ada protein di mana di dalam protein itu ada porin yang bisa ditembus oleh obat. Nah, porinnya itu posisi pintu porinnya itu dirubah sama si parasit ini, sehingga kan obat nggak bisa masuk, si kloroquine nggak bisa masuk ke dalam. Kalau nggak bisa masuk ke dalam, nggak bisa menimbulkan penumpukan hem, nggak bisa membuat alkalinisasi vakuola makanan, dan juga tidak bisa menurunkan sintesis DNA. Gitu. Jadi kenapa terjadi resistensi ya karena si kumannya pandai gitu ya mengubahnya. Ini baca sendiri ya. Capek saya bacanya. Silakan dibaca aja bagaimana farmakokinetik terkait dengan asma, absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi. Jadi ya ini cerita tentang bagaimana obat itu di dalam tubuh kita. Kemudian ini efek samping ya, ini efek samping diperhatikan ya. Pada penggunaan jangka panjang terjadi perubahan warna pada bantalan kuku. Ya. Nah ini tadi kina ya, kina dari alkaloid dari batang pohon kina. Jadi dia bekerjanya terkait dengan sintesis DNA. Jadi dia menghambat sintesis DNA dari plasmodium sehingga tidak bisa berkembang gitu ya si plasmodiumnya. Nah ini ada bentuk dalam bentuk IV untuk tadi ya apa namanya malaria yang terberat gitu ya. Nah sebetulnya kinin tidak boleh digunakan profilaksis untuk mencegah resistensi ya, tapi ya sudah gimana ya kalau kita mau apa namanya mau profilaksis. Nah, kina. Kina ini juga ada kombinasinya ya. Kina ditambahkan dengan antifolat drug. Antifolat drug yang apa namanya disebut fansidar nantinya. Ada yang ingat nggak di antibakteri pelajaran mengenai antifolat drug? Contoh obatnya apa yang antifolat drug untuk antibakteri? Ayo, udah UTS. Ini nggak menghayati nih. Farmakologi itu asik loh kalau dihayati. C depannya atau K. Kotrimoxazole itu antifolat drug. Ya udah, kotrimoxazole. Kotrimoxazole terdiri dari apa sih? Ada yang ingat nggak? Kayaknya farmakologinya lewat-lewat aja nih. Dipakainya banyak nanti ya di farmakoterapi. Dan ketika Anda profesi, ujian UKAI CBT. Ayo, golongan apa? Sulfa dan golongan sulfa ya. Sulfa dan apa? Kalau di antibakteri sulfa dan jadi lihat lagi ya. Sama di anti malaria juga dipakai antifolat drug yang terdiri dari sulfonamid golongan sulfa dan pirimetamin. Kalau sulfa sendiri kerjanya bagaimana sih? Ingat nggak? Ya udah deh ntar diingetin. Ini ada ya di antibakteri ini ada antifolat drug yang terdiri dari sulfa dan kalau kotrimoxazole itu sulfa dan apa nanti dilihat. Kalau di malaria sulfa dan pirimetamin gitu ya. Nanti dikombinasi dengan kinin membentuk namanya obat fansidar. Nah, ini tentu akan lebih bagus efeknya. Tuh, ya. Ini apa namanya farmakokinetik per oral, efek sampingnya silakan dilihat. Interaksi obat ya, hati-hati dengan antasid, maka menurunkan absorpsi dari si kinin ataupun fansidar yang diberikan. Juga dengan dikoksin juga hati-hati. Nih ya, ketemu ya antifolat drug ya. Sulfa ya, sulfa, pirimetamin proguanil atau sulfadoksin dan dapson ya. Golongan sulfa ya. Golongan sulfa ya. Jadi apa namanya? Saya langsung rubah deh nanti takut lupa. Oh. Udah dicetak ya udah apa.
Jadi golongan sulfa ya. Jadi si parasit, si Plasmodium ini untuk membentuk DNA dia menggunakan PABA. Sama bakteri juga sama. Ya, dia membutuhkan PABA. Nah, PABA ini cuma ada di mereka aja, di kita nggak ada. Ya. Nah, kemudian PABA ini akan diubah menjadi asam dihidrofolat oleh tubuh dia. Kemudian diubah lagi menjadi asam tetrahidrofolat. Diubah menjadi purin DNA. Nah, ini untuk siklusnya dia sebentar. Oh, baterai saya mau habis. Ya. Nah, ini tuh siklusnya si Plasmodium atau siklusnya si bakteri. Gitu. Nah, kemudian kita tahu dia butuh banget sama PABA untuk membentuk DNA. Sehingga kita buat nih golongan sulfa. Sulfa ini sangat mirip dengan PABA bentuknya, strukturnya. Coba lihat di buku nanti. Ya. Sulfa mirip sekali. Sehingga si dihidropteroat sintetase ini seringkali salah ambil gitu. Sama kayak kembar mau pacaran sama si A yang dibawa yang satunya gitu. Ya, kan saking miripnya gitu ya. Mau apel gitu ya. Terus si kembar iseng gitu. Coba kamu aja deh gitu. Jadi mereka bertukar posisi, si enzim ini tidak tahu gitu. Jadi enzim ini bisa saja mengambil PABA, bisa saja mengambil sulfa. Jadi istilahnya adalah berkompetisi dengan PABA atau bersaing. Sehingga istilahnya adalah mekanisme sulfanamid adalah penghambat bersaing PABA. Istilahnya seperti itu, penghambat bersaing PABA. Sehingga kalau dihidropteroat sintetase ini salah ambil, yang diambil adalah si PABA, si sulfa, nggak terbentuklah ini asam dihidrofolat. Tapi kalau dia berhasil mengambil PABA, ya terbentuk asam dihidrofolat. Nah, kita nggak nyerah nih, udah kita akalin yang pertama, kita bikin kembaran sama PABA, masih ada beberapa PABA yang lolos dan berhasil membentuk asam dihidrofolat. Kita blok lagi atau kita hambat lagi dengan jalan yang kedua, yaitu dengan menambahkan pirimetamin atau sikloguanil. Nah, di sini mekanisme kerjanya dia nggak kembar dong sama asam dihidrofolat, enggak. Dia bekerja menghambat dihidrofolat reduktase. Nah, di sini baru dia menghambat enzim si pirimetamin. Kalau yang tadi di sini dia nggak menghambat enzim ya, dia berkompetisi dengan PABA kalau sulfa. Sedangkan kalau pirimetamin dia menghambat enzim ini sehingga tidak terbentuk asam tetrahidrofolat, tidak terbentuk purin dan DNA. Gitu ya. Nah, sehingga memang kombinasi ini sangat baik. Kalau di antibakteri kita kenal cotrimoxazole, kalau di di anti malaria kedua obat ini ya, sulfa dan pirimetamin plus lagi ditambah kina. Ya, jadi kombinasi itu kita sebut sebagai fansidar yang nantinya bisa memberikan membunuh si parasit si Plasmodium ini. Gitu. Nah, ini silahkan dibaca ya, sama ceritanya tadi yang saya ceritakan, pirimetamin menghambat enzim ya, dan seterusnya. Nah, kemudian ada lagi obat, tadi sudah belajar yang si santisidara itu ada kloroquine, ada kinin, kemudian ada fansidar terdiri dari kinin dan antifolat drug, dan yang ini adalah mefloquine. Mefloquine ini jarang dipakai karena efek sampingnya itu lebih banyak lagi. Memang dia lebih efektif, tetapi efek sampingnya banyak sekali ya, kita hindari penggunaannya kecuali obat-obat tadi resisten. Kalau obat-obat tadi resisten, terpaksa kita keluarkan ini, tapi kita harus terima juga risiko efek sampingnya. Ya, risk and benefit selalu kita perhatikan yang mana, gitu. Nah, ini kesimpulannya ya, si konsistentitas jaringan primer ada primaquine ya, demikian juga
sama aja sekunder sama primer gitu ya. Primer itu yang tadi cuma 14 hari falciparum ya, kemudian dilepas, disebut sekunder karena memang dia lama di dalam hati gitu ya. Dia juga membunuh gamet si primakuin dan si sontisida di sini ada kina, meflokuin, chloroquine termasuk tadi DHP, artemisinin dan amodiaquin gitu ya. Ini untuk ibu hamil ya, ini juga ada di buku Kemenkes ya. Bagaimana kalau misalnya dia pada ibu hamil. Nah, ini profilaksis ya. Profilaksis tadi kalau misalnya mau pergi ke daerah endemis bisa digunakan doxycycline ya dengan dosis 100 mg per kilogram berat badan. Diberikan 1 sampai 2 hari sebelum bepergian dan selama berada di daerah tersebut dapat diminum 4 minggu. Doxycycline antibiotik ya, golongan antibiotik dia. Tapi bisa digunakan untuk profilaksis. Oke. Oke, demikian ya untuk anti malaria, materinya sudah Anda bisa dapatkan di LMS-nya. Absensinya tolong dibantu nanti dengan ketua kelas ya. Pertemuan berikutnya nanti tentang anti amuba dan antelmintik, mungkin bisa sekaligus itu. Lalu yang pertemuan ketiga 1, 2, 3 ya betul, pertemuan ketiga nanti Anda belajarlah ya mendalami materi yang sudah saya berikan dengan aplikasi langsung, artinya coba lihat kasus ya, nanti saya berikan tugasnya. Coba lihat kasus dan Anda coba tampilkan kasus itu seperti apa dan bagaimana pengobatannya terhadap kasus parasit ya, baik plasmodium nanti atau amuba atau antelmintik. Nanti silakan dipresentasikan kelompok gitu ya. Nanti saya rumuskan, saya info lewat ketua kelas seperti apa tugas untuk minggu ketiga. Ya di samping kalau nanti ada kuis-kuis atau lain-lain gitu ya, seperti biasa. Nanti yang terakhir sekali minggu ke-7 sebelum UAS, nanti mungkin Prof. Ros yang akan memberikan review atau seperti apa. Saya ngikut koordinator aja. Gitu ya. Ya baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, informasikan atau berikan materinya untuk malaria ya. Sebetulnya sudah tidak banyak kasus tapi tetap kita harus pelajari dasar-dasar karena memang negara kita negara yang tropis yang memang ada kejadian tersebut. Jadi Dinkes pun, Dinas Kesehatan atau Kemenkes pun masih mengatur bagaimana cara pengobatan parasit malaria plasmodium tersebut. Gitu ya. Oke, baik. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Nanti siapa ketua kelas japri aja data hasil rekapannya. Atau nggak apa-apa sih, taruh di grup juga nggak apa-apa. Jadi lebih mudah juga saya menelusurnya. Oke ya, sekian ya pertemuan pagi ini. Terima kasih atas